Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Putra Setiawan. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM C2B023013. Pada video ini, saya akan membuat sebuah resensi buku yang berjudul Tentang Kamu. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai penggunaan diksi, frasa, dan juga klausanya. Baik, langsung saja ke resensi buku ini, yaitu buku ini berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh Terelie atau yang biasa dikenal dengan Darwis, yaitu diterbitkan pada tahun 2016 yang memiliki jumlah bab yaitu 33 bab. Sinopsis dari cerita di buku ini yaitu pada buku ini menceritakan tentang seorang pengacara Thompson dan Co. yang bernama Zaman Zulkarnain yang sedang menyelesaikan kasus hukum berkaitan tentang harta warisan dari seseorang yang bernama Sri Ningsih. Dengan hanya bermodalkan buku diari dari Sri Ningsih, Zaman mencoba untuk mencari pewaris sah dari harta yang ditinggalkan oleh Sri Ningsih itu. Agar mendapatkan pewaris sah dari harta Sri Ningsih, Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih, mulai dari Sri Ningsih belum dilahirkan sampai Sri Ningsih meninggal dunia dan meninggalkan harta yang begitu banyak. Begitu banyak peristiwa menakjubkan yang telah dilalui oleh Sri Ningsih ini, mulai dari pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, pengkhianatan, kerja keras, kasih sayang, dan bahkan keteguhan hati. Itu semualah yang menjadikannya menjadi Sri Ningsih yang luar biasa. Kemudian amanat yang dapat saya ambil dari cerita tersebut yaitu kegagalan dan sakit hati tidak akan bisa pisah dari kehidupan kita. Hal yang bisa kita lakukan yaitu kembali bangkit dan selalu berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kemudian di sini dalam buku ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri yaitu menggunakan bahasa yang begitu ringan. Jadi di sini para pembaca itu bisa sangat memahami apa yang disampaikan dari si penulis itu sendiri. Kemudian ceritanya dapat mengambil emosi dari pembaca. Jadi pembaca itu juga bisa mengekspresikan apa yang disampaikan dari si penulis itu sendiri. Dan selanjutnya ada banyak amanat yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk kita sendiri bisa menjadi lebih baik dalam menata kehidupan kita. Selanjutnya ada kekurangan dari buku ini, yaitu dari judul buku kurang begitu menonjolkan apa isi cerita yang disampaikan oleh si penulis itu sendiri. Pada pembahasan kedua yaitu membahas mengenai diksi yang digunakan dalam buku novel ini, yaitu yang pertama, apakah kalian sendiri mengetahui pengertian dari diksi itu sendiri? Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dengan penggunaannya. Jadi diksi ini pilihan dari beberapa kata yang dari segi penggunaannya itu selaras dengan makna yang tepat seperti itu. Kemudian di sini yang pertama menggunakan kata-kata yang mengandung ungkapan emosional sehingga dapat menimbulkan emosi positif maupun negatif dari para pembacanya. Di sini ada ungkapan emosi cinta atau kasih sayang, kemudian ada ungkapan emosi kagum, ungkapan emosi bangga, dan juga ada ungkapan emosi bahagia dan sedih. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan majas sebagai cara pengungkapan kenyataan secara tidak langsung. Dari segi banyaknya majas yang ada dalam bahasa Indonesia, di sini saya menemukan ada 3 jenis majas, yaitu majas hiperbola, majas personifikasi, dan majas metafora.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai frasa yang digunakan dalam buku novel yang berjudul Tentang Kamu ini. Yaitu apakah kalian sudah tahu mengenai apa itu frasa sendiri? Frasa dalam KBBI dapat diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Di sini ada 3 frasa yang bisa saya temukan pada buku novel ini. Yang pertama ada frasa preposisional. Frasa preposisional ini adalah sebuah frasa yang dimulai dari preposisi diikuti dengan kata benda. Sebagai contoh dalam cerita di novel ini yaitu dengan hijau di meja hijau, Sri mengakui bahwa Lastri terlibat dalam pembunuhan Kiai Maksum. Kemudian jenis frasa selanjutnya yaitu frasa verbal. Frasa verbal adalah frasa yang terdiri dari kata kerja dan kata benda. Sebagai contoh yang dikutip dari buku novel tersebut yaitu dapat memeluk rasa sakit. Kemudian jenis frasa yang ketiga yaitu frasa partisipial. Frasa partisipial adalah frasa yang terdiri dari partisipial kata kerja yang mengindikasikan perbandingan atau analogi dan diikuti oleh kata benda. Sebagai contoh yang dikutip dari buku novel ini yaitu Sri seperti melihat hantu dan memutuskan untuk menjual pabriknya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai klausa yang digunakan dalam buku novel tersebut. Klausa sendiri dapat diartikan sebagai gabungan dari kata yang terdiri dari kata predikat dan objek. Dari buku novel ini saya hanya baru bisa menemukan satu jenis klausa dari beberapa jenis klausa yang ada di bahasa Indonesia, yaitu klausa independen atau utama. Klausa independen atau klausa utama ini yaitu sebuah klausa yang dapat berdiri sendiri tanpa gabungan dari klausa lain atau kalimat lain. Sebagai contoh yang saya kutip dari novel tersebut yaitu dia telah wafat di panti jompo di Paris. Kemudian selanjutnya dia dendam di hati Sulastri belum padam walaupun Sriningsih telah meninggal dunia. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai resensi buku yang berjudul Tentang Kamu serta penggunaan diksi, frasa, dan juga klausanya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan tutur kata yang masih salah dan kurang berkenan di hati Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.